Silakan dibuka buku holder page 12, halaman 12. Kita mau melanjutkan pembahasan selanjutnya. Yang kemarin misalnya sudah selesai ya. Yang kemarin, yang bagian C di halaman 11, di halaman 10 maksudnya. Ini sudah selesai belum? Hari ini kita masuk ke halaman 12 ya. Baik, kita mulai saja karena sudah pukul 8:02. Jadi kita harus on time, tepat waktu ya. Hari ini Selasa 9 Maret 2021. Miss mau panggil Kensin. Nah, Kensin Frederick. Silakan dibuka bukunya halaman 12. Sudah Kensin? Buku holder ya. Nah, di situ ada bentuk soal ya, assessment 1 and 3. Nah, seperti ini. Ini kita sudah Miss akan bahas ya. Ini sudah bahas lagi. Jadi nanti menjelaskan maksudnya apa. Oke. Kensin sekarang baca. Kensin baca ya. Tugas 1-3. Girl. Number 1. Number 1. Girl mean nothing. Describe a seed that is starting to grow. Okay. 2. Young plants are called seedlings. Okay. 3. Non-flower plants do not have flowers. 4. Habitus and jasmine are flowering plants. 5. Ferns and pins are non-flowering plants. Thank you. Sekarang Miss panggil Kasia, good morning. Kasia, silakan baca ulang Kasia. Oke, baik, tidak mau baca ya, nggak apa-apa. Ganti Prinselo. Prinselo sudah hadir. Baik, jaringan. Saya ganti Darisa Uli. Good morning Darisa. Good morning Darisa. Good morning, Miss. Silakan baca ulang. Number 1. Number 1, germinating describes a seed that is starting to grow. Number 2, young plants are called seedlings.
Number 3, non-flowering do not have flowers. Number 4, hibiscus and jasmine are flowering plants. Number 5, ferns and pines are non-flowering plants. Oke, thank you Darisa. Jadi di sini maksudnya adalah nomor 1 ya, misterjemahkan. Number 1, maksudnya begini, germinating ini artinya kecambah. Jadi kecambah itu adalah awal mulai tumbuh pertumbuhan tanaman, kecambah ya. Awal pertama kali tumbuh itu adalah kecambah ya pada tumbuhan. Kalau pada manusia apa? Bayi ya. Nah, kalau pada tumbuhan namanya perkecambahan. Ya. Yang nomor 2 ini maksudnya tanaman yang muda. Nah, ya. Tanaman yang muda disebut bibit. Ya, disebut bibit. Tanaman muda disebut bibit. Nomor 2. Yang nomor 3 ini adalah maksudnya tanaman tidak berbunga, non-flowering plant. Tanaman tidak ada bunganya disebut tanaman yang tidak tanaman yang tidak memiliki bunga disebut tanaman tidak maksudnya gini loh. Tanaman yang tidak berbunga, tidak memiliki bunga. Nah, itu maksudnya ya. Contohnya misalnya tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Ada dia seperti gini. Daun-daunnya saja. Ya, misalnya tumbuhan suplir. Tahu suplir? Waktu pelajar SPS pernah kasih tahu ya? Tumbuhan suplir, terus tumbuhan misalnya spora atau rumput gitu misalnya, kan nggak ada bunganya, benar nggak? Tanaman hias yang daun-daun semua pernah nggak ada di rumah, tapi dia nggak ada bunga. Kalau bunga kan misalnya bunga mawar ada bunganya gitu kan, bunga melati ada bunganya begitu kan, benar nggak? Ada nggak kamu punya tanaman tapi dia daun semua? Ada di rumah, Carmelin. Nah, itu maksud Miss. Tanaman yang tidak berbunga, tidak memiliki bunga, itu maksud Miss. Nah, ya. Contohnya tadi Miss bilang tadi, ada tanaman yang daunnya semua. Misalnya kaktus. Kaktus ada bunganya nggak? Nggak ada. Nah, seperti itu ya. Itu maksudnya ya. Jadi Miss lupa contohnya apa gitu ya. Misalnya kan kalau dia pohon mangga kan ada bunganya, ya kan? Pohon mangga kan dia berbunga dulu, berbunga baru berbuah, ya kan? Karena dia awalnya dari biji. Nah gitu. Jadi tanaman yang nggak punya bunga misalnya pohon kaktus, terus tumbuhan suplir, paku-pakuan, pernah dengar nggak? Paku-pakuan, lumut. Nah lumut nggak ada bunganya. Lumut yang hidupnya di batu-batuan, tempat lembab. Kan sudah belajar di buku SPS kan? Benar nggak? Benar ya. Kaktus yang paling mudah kaktus, ya. Dia hanya batang berduri. Oke? Bisa ya? Nah. Yang nomor 4 ini adalah hibiscus dan jasmine. Tahu hibiscus? Hibiscus itu nama lainnya bunga kembang sepatu. Nah, jasmine ini bunga melati. Ya, jadi bunga kembang sepatu dan bunga melati ini terdapat bunga. Nah, dia memiliki bunga. Nah, ya. Tahu bunga kembang sepatu? Bunganya warna merah. Bunganya warna merah. Terus di tengah-tengahnya ada namanya serbuk sari. Nah, ya. Tahu bunga melati? Bunga melati itu warna putih bunganya. Pasti dia memiliki bunga kan, Tristan? Benar nggak? Kual, Tristan. Iya ya. Yang nomor 5 ini adalah maksudnya ya, pakis dan pinus. Nah, pakis dan pinus termasuk tumbuhan tidak berbunga. Nah, dapat kita ini ya. Nah, dengar contohnya ini sudah ada. Pakis dan pinus termasuk tumbuhan tidak berbunga. Nah, ini tumbuhan pakis itu apa? Biasanya pakis itu untuk sayuran. Dia daun semua, nggak ada bunganya.
Pohon pinus juga nggak punya nggak ada bunganya gitu ya. Jadi yang tumbuhan yang memiliki bunga adalah kembang sepatu dan melati. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut part B, bagian B yang bawah. Ya. Oke, selanjutnya yang ini. Ini untuk tahap masuknya ya. Write the correct names next to the letter of each stage. Tulis nama-nama tahapan bunga dari biji. Ya. Awal tumbuh itu pertama kali apa gitu ya, tahapannya atau siklus ya, siklus tahapan tumbuhan ya, pertumbuhan-tumbuhan dimulai dari biji, biasa seperti itu. Sekarang yang baca itu Albert, Miss panggil Albert. Mau baca Albert? Mau? Iya. Dimulai dari apa tahapannya? Tahapan tumbuhan. Nah ya. Pertama kali muncul itu dia apa? Seed. Biji. Halo? Halo? Ya. Baca soalnya. Name the stage in the life cycle. Name the right to the letter of each stage. Choose from this word. Oke, langsung saja. Yang pertama. Seed. Next. Seedling. Next. Sunflower. Halo? Ya. Silakan dibaca ulang. Cukup jelas ya suaranya ya. Coba baca ulang dulu Albert. Seed. Ini artinya biji. Next. Kemudian setelah biji tumbuh apa? Miss ganti Albert. Suaranya tidak terlalu jelas. Miss ganti dengan Elis. Nah, Elis. Good morning Elis. Elis. Elis mau baca Elis? Halo Elis, good morning. Baca ulang. Name the stage in the life cycle. Halo? Jaringan ya? Baiklah. Kalau begitu misalnya yang baca ya. Siswanya wajib mengisi pembahasan. Oke, Jesslyn? Jesslyn ditulis ya. Disulang. Name the stage in the life cycle of flowering plant. Ya, tulis tahapan dalam siklus hidup tumbuhan. Nah, itu maksudnya ya. Write the correct names next to the letter of each stage. Tuliskan nama-nama tahapannya. Nah, ini sudah ada gambar. Jadi di sini adalah siklus hidup tanaman, tahapan pertumbuhan pada tanaman ya. Yang pertama sekali kita harus tanam biji. Ini gambarnya. Itu biji. Kemudian biji ini akan tumbuh menjadi seedling. Seedling ini artinya bibit tanaman baru. Nah ya, bibit tanaman baru. Next, kemudian tumbuh lagi menjadi flowering plant, tanaman muda. Ya, akhirnya tumbuhlah tanaman tersebut tinggi menjadi mature plant, tanaman dewasa. Oke? Siapa yang suka menanam tanaman tahu itu pertumbuhannya. Oke, Grace, Venesia, kamu sudah selesai menulis? Devina sudah, Felicia Dwi Nathaniel sudah ya. Ini sangat mudah. Kita lanjutkan di halaman 13 ya. Plant breeding by humans. Pemuliaan tanaman oleh manusia. Other ways of growing plants. Cara untuk menanam tanaman. Ini dia. Diperbesar saja ya. Ya. Cara untuk menanam tanaman.
Match the description to the correct picture. Cocokkan ya keterangan dengan gambarnya. Kamu jangan salah isi ya. Harus kita cocokkan. Oke? Miss bacakan saja ya. Mungkin jaringannya naik turun. Oke, Miss maklum ya. Jadi untuk gambar, sorry bukan gambar ya. Untuk keterangan deskripsi ya, deskripsi number 1 ya, deskripsi number 1. Di sini maksudnya adalah, nah ya, deskripsi number 1. Some plants form thick bark or tuber underground. There's a fleshy part of the stem or root, ya, where plants store food. New plant can grow from the root or tuber. Ya, maksudnya di sini beberapa tanaman membentuk umbi. Kita cari umbi, gambar umbi, misalnya gambar bawang misalnya. Mana umbinya? Umbi. Jadi bawang itu dia berasal dari umbi-umbian. Ini dia ya gambar yang D, gambar umbi ya. Jadi si bawang ini tumbuhnya di dalam tanah ya. Ulangi lagi keterangannya. Di sini maksudnya gini. Umbi ini adalah bagian yang bengkak. Maksudnya jadi yang bengkak ini adalah umbinya, misalnya bawang. Daging yang membengkak itu maksudnya ya. Kemudian dari batang atau akar pada tumbuhan ya, dari akar stem or root, dari batang atau tumbuhan ya. Jadi yang menyimpan makanannya itu terbentuklah seperti bengkak, maksudnya batang yang bengkak atau akar yang membengkak ya. Oke. Tanaman baru ini tumbuh dari akar, namanya umbi. Jadi tumbuhan yang berasal dari umbi-umbian itu, misalnya ubi kayu, ya kan? Ubi kayu, kemudian bawang merah, bawang putih, umbi. Oke, sudah tahu? Jadi dia tumbuh tuh dari batang atau akar yang membengkak, artinya untuk menyimpan cadangan makanannya di situ. Bisa ya? Oke, untuk gambar, bukan gambar. Untuk keterangan kedua, Miss mau baca, siswanya suruh baca ya. Ya, gantian ya. Jessica, bisa? Jessica, mau baca yang nomor 2? Silakan. Ya, Miss. We can make to grow plants. This means cutting off a piece of stem. Ulangin. This means cutting off. This means cutting off a piece of stem and planting it in water or sandy soil until roots start developing. Oke, ini bagiannya sih. Thank you ya Jessica. Maksudnya di sini adalah, saya jelasin. We can make cuttings to grow plants. Kita bisa membuat, kamu tahu istilah mencangkok? Mencangkok tanaman. Nah, pernah dengar nggak? Mencangkok atau setek tanaman, ya? Mempersingkat atau instan supaya tumbuh dan cepat buah. Pernah dengar nggak? Mamanya sedang mencangkok tanaman, papanya sedang mencangkok tanaman. Pernah dengar nggak? Pernah ya. Jadi gini siswa, kita bisa membuat setek atau mencangkok tanaman, ya. Maksudnya di sini memotong bagian tubuh tanaman, misalnya batangnya, ya, batangnya. Kemudian
si batang itu kita kikis kulit-kulitnya. Kenapa? Itulah kita untuk instan supaya cepat berbuah si tanaman itu. Misalnya pohon mangga, kita bisa mencangkoknya dengan mengkuliti bagian batangnya. Kemudian ditutupi dengan pasir. Nah, ya, pasir kemudian ditutup. Nah, beberapa bulan kemudian tumbuh akar-akar. Ya, coba lihat bagian nomor C, gambar C ya. Nah, seperti ini. Ya, atau maksudnya ke dalam ini, ke dalam wadah isikan air. Nah, supaya tumbuh akarnya tanaman baru. Bisa, jadi banyak cara lain ya supaya tanaman tumbuh. Lanjut, keterangan bagian nomor 3, dibaca Lionel. Lionel, kelas 3B, baca. Nomor 3, grafting. Grafting is a special process used by some plant breeders. They do this by joining together the stems or trunks of trees to grow new types of trees. Oke, ini yang untuk E ya, gambar E. Maksudnya begini, grafting itu misalnya istilahnya ovulasi. Cangkok ovulasi boleh. Proses ovulasi atau cangkok ini dilakukan beberapa pemulihan tanaman ya, gambarnya E seperti ini ya. Yang Miss bilang tadi, bagian tubuh tanaman tuh kita kikis atau potong ya. Kalau nomor 2 ini kan diisi air kan. Ada nggak tanaman di rumah kamu masukkan ke dalam rumah, ada wadah, kita isi air, kita masukkan tadi tangkainya, dia hidup kan. Kalau yang ini dikikis tanamannya. Nah, jadi banyak cara ya. Mirip-mirip sih dengan ini. Ini bedanya di isi air. Kalau yang ini batangnya dipotong, kemudian dimasukkan tanah. Ini makanya dia dibalut-balut gini. Ini isinya tanah. Terus diikat pakai kain supaya tumbuh akar-akar baru. Jadi banyak caranya ya. Ada stek, ada ovulasi atau cangkok. Oke, number 4, Asmara Manurung. Asmara Manurung mau baca? Kakak Asmara, silakan ya. Yang number 4, many plants can grow. Silakan. Plants can grow from seeds. The seeds from wet parts from two plants join together. Iya, pilihannya gambarnya adalah D. Maksudnya adalah banyak tanaman dapat tumbuh dari biji, from seed. Banyak tanaman bisa tumbuh dari biji, ya kan? Misalnya biji mangga, biji durian, bener ya? Biji salak dari biji-bijian, ya kan? The seeds from when part from plants join together. Jadi benih terbentuk ketika bagian dari dua tumbuhan itu bergabung bersama. Nah, ya, jadi nomor D ya. Kita lihat gambar di bagian B. Intinya gini, tumbuhan itu banyak tumbuh dari biji, awalnya dari biji, ya. Jadi dari biji kemudian tumbuhlah benih atau bibit baru, kemudian terbentuk tumbuhan muda. Nah, ya. Seperti ini bagian B. Terakhir, Prinselo ya, Miss pilih Prinselo. Mau baca yang terakhir? Keterangan nomor 5. Silakan baca Prinselo. Some plants, Prinselo. Some plants And out special salad runners. you Can grow from the runners. Oke, semangat sekali Prinselo ya. Good job Prinselo, thank you. Beberapa tanaman mengeluarkan tunas. Jadi ada tanaman bertunas ya. Runner itu nama lainnya geragi atau stolon ya. Geragi atau stolon, contoh tumbuhan geragi adalah strawberry. Strawberry itu nama tumbuhannya. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi. Contohnya adalah strawberry. Jadi dia itu bertunas.
ya. Itu saja sih keterangannya. Bagian gambar A ya, coba kita lihat. Nah, jadi gambar A itu siswa adalah tanaman strawberry. Paham? Iya. Kita lanjut di halaman 14. 14. Oke, silakan baca Carla. Carla Livi Tessa. Ini sudah sajikan pembahasan, kamu tinggal isi dan baca ulang soalnya. Yuk. Carla, silakan. Many plants grow from seeds, but many can also grow in other ways. B. Some plants grow from runners, which are special shoots. C. Other plants. Other plants grow by cutting their stem and putting them in water or sandy soil. D. Plants. Plants can also grow from bulbs or tubers, which are the fleshy parts of stem or roots. Joining them together to make new plants is called Grafting. grafting. Oke, thank you. Satu lagi ya, squall. Squall, baca ulang. Squall. Leonhard, kamu sudah sehat? Sudah, Miss. Oke, Senti Hauma, sudah sehat? Sudah ya. Oke, silakan baca ulang soal dan pembahasannya. Many plants grow from seeds, but many can also grow in other ways. Some plants grow from runners, which are special shoots. Other plants grow by cutting their stem and putting them in water or sandy soil. Plants can also grow from bulbs or tubers, which are the fleshy parts of stem or roots. Joining stem together to make new plants in called grafting. Oke, thank you. Maksudnya untuk number 1, Jericho. Many plants grow from. Banyak tanaman tumbuh dari biji ya. Tetapi, but many can also grow in other ways. Tetapi banyak juga tanaman tumbuh dari cara lain, nggak harus dari biji. Yang Miss bilang tadi ya di halaman 13 ada namanya stek, ada namanya stolon, ada namanya umbi-umbian seperti itu. Yang untuk B, some can grow from. Beberapa tanaman tumbuh dari runner itu adalah geragi atau stolon. Contohnya tumbuhan strawberry. Nah, ya. Jadi sebagian tanaman tumbuh dari stolon atau geragi yang merupakan tumbuhan bertunas. Nah, ya. Yang bagian C, other plants grow by blank blank blank, begitu kan? Tanaman lain. Nah, tanaman yang lain itu tumbuh dengan cara memotong batangnya, cutting their stem, memotong batang. Ya, misalnya bisa menanam tanah di dalam batangnya tersebut yang telah kita kuliti tadi. Nah, ya namanya stek atau okulasi. Yang bagian D, plant can also grow from blank blank blank, begitu kan?
Tanaman dapat tumbuh dari bulbs. Ini adalah umbi. Umbi. Contoh tumbuhan umbi adalah bawang. Ya, bawang. Atau singkong. Nah, itu bisa ya. Singkong tahu? Pernah makan ubi? Pernah makan singkong? Wah, setiap hari, Miss. Bagus. Itu bagus ya. Bagus sekali ubi kayu atau singkong itu bagus. Saya ulang. Tanaman dapat tumbuh dari umbi, bulb. Oke, tuber. Ya. Atau bagian yang membengkak, bagian tumbuhan yang membengkak, misalnya akarnya membengkak, batangnya membengkak. Nah, itu adalah sebagai cadangan makanan si tumbuhan. Hasilnya adalah apa? Umbi atau singkong, seperti itu ya. Pernah lihat nggak kamu panen ubi kayu? Kamu cabut itu tumbuhannya, lihat yang di bawah-bawahnya itu, bengkak-bengkak kan tumbuhannya. Nah, itu sebagai cadangan makanannya, begitu ya. Begitu istilahnya. Terakhir, joining stems together to make new plants is called grafting. Ya, jadi menyatukan batang untuk membuat tanaman baru disebut okulasi. Berarti grafting ini artinya apa? Okulasi. Sudah paham? Kita lanjut untuk bagian D. Part D. Match the names of the picture. Ya, cocokkan nama dan gambar. Match the names to the picture. What the letter? Oke, saya ulangi lagi. What the letter of the correct word next to the matching picture. Ya, jadi tulis nama tumbuhan. Namanya apa? Misalnya yang gambar A ini seed. Nah, keterangannya adalah seed. Artinya apa? Biji. Oke, kemudian next. Si ini apa? Si ini adalah cutting. Cutting artinya tadi apa? Miss bilang memotong bagian tubuh tanaman. Misalnya mencangkok bisa istilahnya. Yang picture di ini adalah umbi, bulb, umbi. Ini gambar bawang ya. Kemudian, nah, yang di ini adalah runner. Runner ini artinya geragi. Ini adalah tumbuhan stroberi, geragi. Kemudian yang O ini adalah grafting. Grafting artinya apa tadi? Okulasi. Okulasi. Oke. Finish. Hanya menulis namanya dengan kode option ABC saja. Oke. Next, page 15. 15, halaman 15. 15. Di sini kita mau cari hewan-hewan langka. Nah, hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Rare animals and plants, hewan dan tumbuhan langka. Nah, hewan dan tumbuhan langka. Oke. Kita lihat nggak? Endangered animals and plants in Indonesia. Hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Tahu nggak artinya langka? Tahu nggak artinya langka? Hampir mau punah. Nah, punah itu apa, Miss? Hampir mau mati tumbuhan dan hewannya. Kenapa? Jumlahnya sedikit. Nah, nggak sebanyak semut jumlahnya, cuma 1 atau 2 sekali melahirkan anaknya. Sedikit jumlahnya, makanya dibilang langka. Kenapa langka? Karena banyak diburu orang. Nah, diburu tuh apa? Diburu. Dicari orang, dibunuh untuk dijual hewan dan tumbuhannya. Nggak boleh ya. Kenapa? Ini tumbuhan yang memang tidak banyak jenisnya, jadi wajib kita lindungi, termasuk pemerintah Indonesia. Oke? Option A. If something is rare, it means that there are not many of these things. Ya, apabila ada sesuatu yang langka, jadi ini artinya apa? Langka. Nah, ya.
Apabila ada sesuatu yang langka, artinya it means that there are not many. Artinya tidak banyak dari sesuatu itu. Nah ya, jadi jumlahnya sedikit. Yang bisa bilang tadi, banyak diburu orang, banyak dibunuh, banyak dijual. Akhirnya apa? Hampir mau punah. Nah ya, karena sedikit jumlah hewan dan tumbuhannya di Indonesia. Nanti kalau kita bunuh, dia nggak ada lagi keturunan anaknya. Nah gitu ya. Option D, Indonesia has many rare animals and plants that are found nowhere else in the world, but the special plants and animals are endangered. This means that they are at risk of dying out forever. Indonesia banyak sekali memiliki hewan dan tumbuhan langka yang tidak ditemukan di dunia Afrika, di negara lain, di belahan dunia. Ya, jadi cuma ada di Indonesia, nggak ada di Amerika hewan tersebut, nggak ada di Inggris, nggak ada. Only Indonesia. Nah, hanya di Indonesia. Makanya langka. Kalau monyet, harimau ada kan di negara lain? Miss hewannya apa? Tumbuhannya apa? Ini kita mau ambil contohnya. Jadi, nah, kita cek lagi ya. Ini anggap sudah kamu tulis ya pembahasannya. Miss lanjutkan ke gambarnya. Nah, inilah gambar-gambar tumbuhan dan hewan yang langka. Kamu harus tahu itu ya. Write the letter of the correct names next to the matching picture. Gambar A, Komodo dragon. Hewan komodo ini nggak ada di negara lain. Yang ada cuma di Indonesia, di Lombok. Pernah ke Lombok? Kamu lihat lah komodo. Nah, ya. Kemudian Orchid mantis. Bagian B ini apa nih? Yang B ini adalah belalang, tapi bukan belalang yang ini ya. Belalang yang biasa-biasa itu, dia belalangnya ini yang berbeda. Mungkin ada jenis-jenisnya, tipe-tipe hewan serangganya. Nah ya, kan ada yang tipe-tipe hewan serangga itu. Kemudian kera. Yang C, kera. Kera juga ada jenisnya sayang. Nah, kera ada jenisnya. Banyak. Kera bukan kera yang biasa-biasa, mungkin keranya ini yang memang jenis tipe yang langka bisa jadi. Kemudian yang bagian D, tarsier, bagian D. Ini seperti koala ya. Nah, koala bisa jadi. Kemudian Sumatera tiger, harimau Sumatera. Harimau juga ada jenisnya. Kalau harimau versi Indonesia namanya harimau Sumatera. Kemudian sea turtle, penyu ya. Ini penyu. Kemudian Rafflesia arnoldi, ini adalah tumbuhan. Tumbuhan namanya Rafflesia arnoldi. Nggak ada di negara lain untuk tumbuhan ini ya. Cuma ada di Indonesia. Ini tepatnya lokasinya di Pekanbaru. Pernah ke Pekanbaru? Nah, kalau kamu pernah ke Pekanbaru, coba singgah ke tempat Taman Marga Satwa atau Suaka Marga Satwa, boleh. Kamu akan menemukan namanya bunga Rafflesia arnoldi. Sudah? Kita lanjut ya, karena waktunya berjalan. Halaman 16.